Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait hasil pembahasan dari kelompok kami, yaitu tinjauan seni dari segi psikologi. Pertama-tama saya ingin menampilkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok kami. Nah, langsung saja saya ingin membahas terlebih dahulu terkait pembagian dari topik kita hari ini yang dituangkan melalui peta konsep. Pertama, kita akan membahas terkait deskripsi, kedua terkait teori-teori, ketiga terkait penerapan, dan yang terakhir terkait fungsi. Nah, saya sendiri akan menjelaskan terkait deskripsi. Apa sih itu seni? Nah, seni jika kita lihat dari segi psikologi, itu merupakan perwujudan dari ekspresi jiwa manusia atau seorang seniman yang melibatkan banyak aspek psikologi seperti emosi, ada juga perspektif dari seorang seniman itu sendiri dan juga pengalaman batin. Nah, seni itu berfungsi sebagai penyalur atau wadah untuk menuangkan ekspresi dari seniman itu sendiri yang akan disampaikan kepada audiens. Nah, itu perwujudan dari seni itu sendiri merupakan sebuah karya seni seperti seni tari, seni rupa, dan juga seni musik ataupun ada lagi seni drama. Nah, dalam seni itu terdiri dari tiga hal. Pertama itu ada seniman, kedua itu ada apresiator, dan terakhir itu ada karya seni. Seniman itu merupakan subjek atau pelaku yang mengalami sebuah fenomena psikologi. Jadi yang memiliki pengalaman psikologi itu seorang seniman atau yang ingin menuangkan dalam media seni. Nah, untuk apresiator sendiri itu merupakan seorang subjek yang ingin dituju dari seniman itu untuk merasakan dan juga ikut merasakan pengalaman psikologi yang dialami seorang seniman itu sendiri. Dan dari karya seni itu merupakan wadah untuk menuangkan ataupun untuk menyalurkan ekspresi ataupun pengalaman psikologi dari seorang seniman yang akan disampaikan untuk kepada apresiator. Baik, mungkin itu secara singkatnya. Selanjutnya akan dibahas terkait teori-teori, penerapan, dan juga fungsi. Kali ini saya akan membahas tentang teori tinjauan seni dari sisi psikologi. Teori pertama yaitu teori psikoanalisis, yaitu seni sebagai ekspresi dan juga sebagai wadah dari alam bawah sadar dan juga emosi seniman. Ini lebih kepada subjektivitas kepada seniman masing-masing. Apakah seniman itu sedang merasakan marah, apakah sedang merasakan sedih, ataupun sedang merasakan bahagia, akan diungkapkan melalui karya seninya. Dan yang kedua yaitu teori Gestalt, yaitu karya seni dapat dipahami secara menyeluruh melalui bentuk dan juga komposisi visual. Seperti irama, terus ada teknik, dan juga ada komposisi, dan juga ada pemilihan warna. Di situ termasuk teori Gestalt. Contohnya seperti warna merah yang melambangkan kemarahan, ataupun warna hitam yang melambangkan duka dan sebagainya, ataupun warna putih yang melambangkan kesucian, ataupun warna biru yang melambangkan ketenangan. Itu semua masuk ke dalam teori Gestalt. Yang ketiga yaitu teori humanistik, yaitu seni menjadi sarana aktualisasi dan juga pengembangan diri dalam kreativitas, yaitu seni selalu berkembang dan juga selalu improve terhadap semua perkembangan zaman dan juga perkembangan diri manusia. Seperti teori pertama yaitu psikoanalisis, ada hubungannya terkait teori humanistik ini, yaitu tentang psikologi juga. Dan teori yang keempat yaitu teori kognitif, yaitu seni melibatkan persepsi, pemikiran, dan juga interpretasi melalui pemikiran dan juga kognitif, dan melalui cara kerja otak. Untuk menggapai sebuah ide, tidak hanya diperlukan raw imagination, melainkan perlu konsep dan juga pemikiran, dan juga dicampur oleh rasa emosi tersendiri agar dapat menciptakan karya yang optimal dan juga karya yang dapat dimaknai. Dan yang terakhir yaitu teori katarsis, yaitu seni membantu dan yang kelima yaitu teori katarsis, yaitu seni membantu menyalurkan dan melepaskan emosi manusia. Ini terkait dengan psikologis dan juga reaksi kita terhadap karya seni yang ada. Contohnya ada lukisan yang bertemakan sedih dan juga bertemakan tentang mental health. Kita bisa merasakan melalui ton warnanya, kita bisa merasakan melalui gaya penggoresan kuasnya dan lain sebagainya. Maka dari itu disebut teori katarsis. Selanjutnya,
ada fungsi. Kenapa sih kita harus, apa sih gunanya meninjau suatu karya itu berdasarkan dari segi psikologis. Nah, yang pertama itu ada refleksi diri. Seni itu membantu diri kita untuk mengenali suasana hati kita sendiri. Jadi semua karya yang kita nikmati, baik secara visual atau audio, itu akan terasa lebih mendalam sesuai dengan emosi yang kita alami saat itu. Tinjauan seni itu tidak pernah 100% objektif. Dalam meninjau seni itu pasti akan dipengaruhi oleh pengalaman bawah sadar peninjauannya. Dan ketika seseorang meninjau seni, mereka sebenarnya sedang memproyeksikan pengalaman hidup, trauma, memori, dan nilai-nilai pribadi mereka ke atas karya tersebut. Lalu yang kedua itu ada pengembangan empati. Dalam pengembangan empati itu secara psikologis, meninjau seni itu adalah sebuah pelatihan untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain, untuk memahami bahwa orang lain itu memiliki keyakinan, intensi, dan emosi yang berbeda dari kita. Nah, peninjau itu harus membayangkan niat serta kondisi mental, bahkan hingga penderitaan dan kegembiraan sang seniman saat menciptakan karya tersebut. Jadi, kita akan menempatkan diri kita itu sebagai sang seniman. Kalau semisal kita menempatkan Frida Kahlo itu ketika ia menciptakan lukisan itu Frida itu, apa sih yang Frida Kahlo itu rasakan? Apakah Frida Kahlo itu merasakan sedihan yang sangat amat sedih dan menghancurkan hidupnya? Yang ketiga itu ada pembentukan identitas dan validasi sosial. Selera seni itu sangat erat kaitannya dengan identitas sosial seseorang. Dalam meninjau dan menyatakan opini tentang sebuah karya seni, membantu individu untuk mengukuhkan identitas mereka di tengah masyarakat. Misalnya, mengidentifikasi diri sebagai seseorang yang modern, konservatif, pemberontak, atau bahkan romantis. Lalu melalui tinjauan yang dibagikan kepada publik, ada pemenuhan kebutuhan psikologis dasar akan rasa memiliki, atau bahasa Inggrisnya itu adalah sense of belonging. Ketika mereka menemukan komunitas atau individu lain yang setuju dengan pandangan mereka, sehingga ketika kita memiliki suatu pandangan tertentu dan kita menemukan beberapa orang itu setuju dengan kita akan merasa erat dengan mereka, merasa senasib, merasa sepandangan. Itu adalah sense of belonging atau pembentukan identitas dan validasi sosial. Lalu yang keempat, itu ada pemrosesan emosi. Jadi ketika kita menelaah seni dan mendeskripsikannya ke dalam kata-kata, entah itu ditulis ataupun hanya terbatas dalam pikiran, kita sedang melakukan proses psikologis yang disebut affect labeling atau memberi nama pada emosi. Affect labeling itu mengubah respons emosional mentah yang dipicu oleh visual atau suara menjadi bahasa terstruktur yang dapat menurunkan aktivitas emosi otak yang akan membantu memproses emosi yang rumit dan mencapai kelegaan jiwa. Nah, dalam mengubah perasaan yang abstrak dan berantakan menjadi kalimat yang jelas, itu akan mampu untuk mendinginkan kepala Anda, kepala kita, kepala orang-orang. Kita nggak bisa mengutarakan apa yang kita rasakan itu dalam sebuah kata-kata. Sehingga ketika kita sudah menemukan suatu kata yang mewakilkan apa yang kita rasakan, itu akan memberikan rasa ketenangan dalam diri kita. Nah, dalam mengubah perasaan yang abstrak itu menjadi kalimat yang jelas, itu kadang-kala akan membuat kita merasa jauh lebih baik, lega, plong dari tumpukan emosi yang rumit. Lanjut pada penjelasan, sebelumnya perkenalkan nama saya Hilmi Rafael Akbar dengan NIM 038. Saya akan membahas tentang lukisan Two Fridas dari Frida Kahlo. Sebenarnya siapa sih Frida Kahlo itu? Sebelumnya Frida Kahlo adalah salah satu seniman dari Meksiko yang terkenal. Kami salah satunya juga memilih lukisan Two Fridas dari Frida Kahlo yang dibuat pada tahun 1939. Sebenarnya lukisan ini memiliki background atau latar belakang yang cukup kuat terhadap psikologi pelukis. Oke, langsung aja masuk ke inti pembahasan. Pertama, Frida Kahlo lahir pada tahun 1907. Singkat cerita, pada usia kanak-kanak di tahun 1913, dia memiliki latar belakang penyakit polio. Apa sih penyakit polio? Penyakit polio yang dialaminya itu membuat kakinya tuh besar sebelah. Kondisi dimana otot dalam suatu tubuh kita itu melemah. Yang dialami Frida Kahlo waktu kecil ini, dia sudah mengalami tanda kutip seperti insecure seperti itu. Dia pernah bilang
Saya suka menyendiri, dan salah satu orang yang paling mengerti saya adalah diri saya sendiri. Oke, singkat cerita lanjut ke tahun 1925. Di saat itu Frida Kahlo sudah menginjak usia remaja. Si Frida Kahlo ini mengalami suatu tragedi yang sangat tragis, sangat menyedihkan, yaitu dia mengalami kecelakaan bus yang membuat tulang pinggul dia patah, tulang punggung, tulang dada. Nah, dalam kondisi itu Frida Kahlo perlu perawatan yang panjang, pemulihan yang panjang. Dan semenjak kecelakaan itu hidup dia berubah. Saya akan menjelaskan kenapa semenjak itu hidupnya berubah. Frida Kahlo kan sudah mengalami penyakit polio pada saat kecil dan dia insecure. Kemudian dia pada remaja terkena musibah, tertabrak kecelakaan bis, dan itu juga sangat mempengaruhi mentalnya dia. Dia sempat berpikir, bagaimana sih cara aku melanjutkan hidup yang sudah seperti ini? Cara dia menyelamatkan diri dia sendiri adalah dengan cara melukis. Setelah kecelakaan itu, dia recovery di rumah sakit dan berbaring di atas kasur. Berbulan-bulan dia akan menghabiskan waktunya untuk menggambar di situ. Dia juga disediakan cermin untuk menggambar di atas kasur dan melukis potret dirinya sendiri. Itulah salah satu alasan kenapa si Frida Kahlo memiliki banyak lukisan yang diciptakan di atas kasur dengan potretnya sendiri. Dan fun fact, si Frida Kahlo ini mempunyai 143 lukisan dengan 55 potret lukisan dirinya sendiri. Oke, selanjutnya lanjut ke tahun 1929, di mana ia menikah dengan suaminya bernama Diego Rivera. Diego Rivera ini juga seniman dari Meksiko, dia juga muralis terkenal dari Meksiko. Tapi pada kali ini kita membahas bagaimana lukisan Two Fridas ini diciptakan. Singkat cerita, pada tahun 1939 dia cerai dengan suaminya Diego Rivera. Tidak lama setelah itu dia melukiskan karyanya yang berjudul Two Fridas dari Frida Kahlo ini setelah penceraian. Lalu apa sih yang ingin disampaikan dari Frida Kahlo dari lukisan ini? Lukisan Two Fridas ini digambarkan dengan dua figur dirinya dengan dua pakaian yang berbeda. Sebenarnya pakaian apa sih itu? Itu pakaian adat dari Meksiko, pakaian sederhana namanya Teyana. Yang satunya pakaian modern dari New York, Amerika. Dengan inti cerita adalah satunya adalah sisi yang dicintai Diego Rivera dan satunya adalah sisi yang tidak dicintai Diego Rivera. Lalu manakah sisi yang dicintai? Sisi yang dicintai adalah sosok figur dari Frida Kahlo yang memakai baju Teyana, baju tradisional adat Meksiko. Dengan jantung, digambarkan jantung dan arteri yang mengarah ke, kalau kalian perhatikan itu arterinya mengarah ke foto Diego Rivera pada waktu kecil atau pada waktu muda. Ya, secara tidak langsung si Frida Kahlo itu menggambarkan ingin menyampaikan makna bahwa Diego Rivera sebelum cerai itu adalah jantung hidupku gitu. Dia adalah teman hidupku, dia adalah orang yang mencintai aku gitu. Dan pada sosok figur satunya yang Frida Kahlo mengenai pakaian modern dari New York, itu adalah sisi yang tidak disukai oleh Diego. Dia menggambarkan dengan jantung yang robek dengan arteri yang berdarah dan membawa gunting. Lalu apa maksudnya? Di situ Frida Kahlo ingin menyampaikan bahwa inilah sisi yang tidak dicintai dari Diego Rivera. Dia ingin memutus hubungan. Dia sudah tidak ingin melihat Diego Rivera lagi. Dia sudah tidak ingin ada hubungan dengan Diego Rivera. Dia sangat amat menolak kehidupan yang bersama Diego Rivera. Dia menggambarkan gunting di situ. Dia seolah ingin memutus hubungan. Sebenarnya Frida Kahlo ini juga identik dengan penggambaran simbol darah. Penggambaran darah karena itulah salah satu cara dia mengungkapkan bahwa rasa sakit yang dimiliki selama ini, seperti itu. Selanjutnya pada background yang digambarkan oleh Frida Kahlo juga nyambung dengan perasaan dia. Dia menggambarkan background mendung bergemuruh, itulah salah satu gambaran dari hati dia yang sedang kacau. Oh ya, di situ juga si Frida Kahlo juga menggambarkan dirinya sendiri itu berpegangan tangan. Jadi secara tidak langsung itu adalah simbol dari penerimaan diri sendiri atau ketahanan dari emosional. Jika disimbolkan, lukisan Two Fridas dari Frida Kahlo ini adalah salah satu bentuk dari ungkapan kekecewaan terhadap suaminya, dan di sisi lain ada cara dia menyupport batin dia sendiri, dan dia juga menggambarkan bahwa seseorang yang paling mengerti dirinya sendiri adalah Frida Kahlo. Kesimpulannya adalah
dalam meninjau seni secara psikologis itu pasti akan terjadi sebuah perbedaan dalam menafsirkan sebuah karya seni setiap individu, setiap audiens. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan penafsiran emosi, adanya perbedaan struktur kognitif, sehingga setiap penafsiran yang ada itu terasa unik dan variatif, sehingga tidak akan ada satu hal yang sama dan hampir tidak ada penafsiran yang sama, dan semuanya itu akan menghasilkan unik serta bervariasi. Cukup dari kami, kelompok tinjauan seni dari segi psikologis. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.